Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak. Pendidikan anak di sini dijelaskan di surat Al-Isra ayat 23 sampai 25 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma bawluwanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tafsir ayatnya, wa qada rabbuka ana ta'budu inna iyya bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maknanya, menetapkan untuk selamanya tidak akan berubah, karena ketetapan Allah berarti hal itu harus dilaksanakan. Ketetapan itu dikeluarkan oleh Tuhanmu, yaitu Tuhan Muhammad, berarti bahwa ketetapan itu ditujukan kepada seluruh manusia. Karena beliau adalah nabi untuk seluruh manusia. Struktur kalimat itu bila diformulasikan dalam bentuk kalimat biasa bunyinya adalah wa qada rabbuka abada iya wa ihsanan bil walidaini. Tuhanmu menetapkan penyembahan kepadanya saja, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan demikian, ada dua objek atau maf'ul dari, yaitu pertama menyembah Dia, dan kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Masih kecil maupun sudah dewasa, bahkan tua, dua aspek yang ditetapkan Allah mengenal pendidikan anak, yaitu tidak menyembah selain Dia. Ini merupakan pendidikan agama. Isinya ialah pendidikan keimanan, yaitu mengenal dan meyakini adanya Tuhan dan mematuhinya. Tuhan itu yang Maha Esa. Tauhid, bukan Tuhan yang banyak. B. Pendidikan ibadah, meliputi ibadah mufdoh, yaitu ibadah murni atau formal seperti sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya.
ibadah wairon muhdoh, ibadah tidak formal, yaitu pengabdian dalam bentuk apapun yang dikerjakan karena Allah atau ibadah sosial. 2. Berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Definisi ihsan adalah memberi lebih dari kewajiban dan mengambil kurang dari hak. Artinya adalah mendahulukan kepentingan pihak yang lebih pantas didahulukan. Dalam hal ini merupakan kepentingan orang tua daripada kepentingan diri sendiri. Demikianlah ketetapan Allah yang mengenai kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Secara umum, ada lagi kewajiban anak terhadap orang tua dalam situasi khusus, yaitu bila kedua atau salah seorang tua itu sudah tua, yaitu jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, atau adalah kata-kata yang terlontar sebagai ungkapan rasa marah, kesal, atau jemu. Itu tidak pantas dilontarkan seorang anak kepada orang tuanya. Pendidikan juga ada di surat Luqman ayat 12 sampai 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna lil insani biwalidayhi hamalatahu wa ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini an iskur waliwalidayk ilayyal masir wa in jadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala jabbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latiful khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanhanil munkari wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur wala tu'assir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. وقصد في ميشك واعدد من صوتك إن أنكر الأصوات لوست العمير. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah kepada Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berapa dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan pendidikan anak juga berada di surat An-Nisa, yaitu ayat 9. Yang berbunyi dengan wal yahshal ladina law taraku min khawfihim darajat du'afa khaw alaihim falyatawakkalun Allahu wal yataqulu qawlan syadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang pendidikan anak di surat-surat Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.